iPhone lipat, perangkat yang bisa dibuka jadi semacam iPad mini, lalu dilipat kembali jadi smartphone biasa. Kabarnya baru akan hadir tahun ini. Tapi ternyata Huawei sudah lebih dulu mewujudkan konsep itu. Ini dia Huawei Pura X Max terbaru. Saat dilipat, dia berfungsi layaknya smartphone biasa. Begitu dibuka, langsung berubah jadi tablet berukuran compact. Dan setelah aku pakai selama sebulan, jujur aja, form factor seperti ini terasa jauh lebih fresh dibanding kebanyakan foldable yang pernah aku coba. Dibanding foldable lainnya, menurutku desain layar lebar seperti ini akhirnya berhasil menjawab satu pertanyaan mendasar. Kenapa sih aku harus pakai layar bagian dalamnya? Waktu pertama kali pegang Pura X Max, kesan pertama yang aku rasain tuh unik banget. Saat dilipat, bentuknya mirip kayak Pura X versi yang lebih kecil, tapi berkat rasio layarnya yang nggak biasa, bahkan tanpa membuka layar dalamnya sekalipun, ukuran tampilan video di layar luar sebenarnya ada di tengah-tengah antara smartphone 6 inci yang compact dan smartphone 7 inci yang lebih besar. Makanya, layar luarnya terasa jauh lebih berguna buat penggunaan sehari-hari dibanding yang aku bayangkan. Dan tentu aja, kalau lagi butuh layar yang lebih besar, tinggal buka aja. Seketika pengalaman nontonnya berubah jadi mirip tablet seukuran iPad mini. Tapi kalau niatnya mau main game dalam kondisi terlipat, menurutku itu agak maksa. Area kontrol yang terbatas bikin pengalaman gamingnya nggak terlalu nyaman. Namun, begitu diposisikan sebagai tablet portable untuk hiburan, pengalaman yang ditawarkan langsung terasa berbeda. Mau nonton film, scroll TikTok, baca e-book, atau bahkan main game, layar yang lebih besar bikin semuanya terasa jauh lebih imersif. Dan karena Huawei berhasil menjaga ukuran serta bobotnya tetap terkendali, hanya sekitar 236 gram, bahkan saat dibuka penuh pun, perangkat ini masih cukup nyaman dipakai dengan satu tangan. Ada satu detail desain lain yang juga aku suka, yaitu posisi port chargingnya. Saat perangkat dibuka, portable USB-C berada di sisi samping, bukan tepat di area yang biasanya menempel ke telapak tangan. Jadi ketika lagi nge-charge sambil main game, kabelnya nggak terlalu mengganggu. Tombol powernya juga sekarang punya cukup banyak fungsi tambahan. Selain berfungsi sebagai sensor sidik jari, kita bisa swipe ke bawah di tombol power untuk langsung membuka panel notifikasi. Lalu double tap pada tombol ini juga bekerja mirip seperti tombol kamera kontrol di iPhone yang bisa langsung membuka kamera. Dan setelah masuk ke aplikasi kamera, kita bahkan bisa menggeser jari di tombol power untuk mengatur zoom. Memang bukan fitur yang revolusioner, tapi detail-detail kecil seperti ini justru bikin pengalaman penggunaan sehari-hari terasa lebih praktis. Satu hal yang juga menarik untuk dibahas adalah sektor kameranya. Huawei tetap menggunakan setup kamera kelas flagship tanpa kompromi, berarti hanya karena ini adalah foldable berukuran compact. Jadi performa kameranya sebenarnya cukup menjanjikan dan nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Dalam kondisi terlipat, perangkat ini masih terasa cukup tipis, tapi begitu dipasang case, ketebalannya langsung terasa jauh lebih signifikan. Kalau dipakai satu tangan dalam waktu yang lama, pasti mulai terasa pegal juga. Tapi ya jujur aja, pakai foldable tanpa case, berani nggak? Meskipun begitu, Pura X Max tetap punya beberapa kekurangan yang cukup mengganggu selama aku pakai. Kekurangan pertama ada di bagian layar. Baik layar luar maupun layar dalamnya, tingkat kecerahannya menurutku masih tergolong biasa aja. Saat dipakai di luar ruangan, terutama di bawah sinar matahari langsung, layarnya bisa cukup sulit untuk dilihat dengan jelas. Lipatan di layar bagian dalamnya juga masih cukup terlihat. Bukan yang paling mengganggu yang pernah aku lihat, tapi jelas bukan yang paling samar juga. Hal lain yang menurutku perlu dibahas adalah lapisan pelindung layar bagian dalamnya. Sama seperti generasi sebelumnya. Screen protector bawaan yang dipasang dari pabrik masih terasa cukup lembut. Unit yang aku pakai bahkan sudah mulai menunjukkan beberapa baret halusnya dalam beberapa hari penggunaan. Padahal aku termasuk cukup hati-hati saat memakainya. Memang sekarang layar bagian dalamnya sudah mendukung jauh lebih banyak aplikasi bergaya tablet seperti GoPaint atau berbagai aplikasi pencatat. Tapi kalau tujuan kalian adalah rutin menggunakan stylus untuk menulis atau menggambar, secara pribadi aku kurang merekomendasikannya. Karena lapisan pelindung layarnya ini terlalu mudah meninggalkan bekas. Kekurangan berikutnya adalah suhu. Dan jujur aja, ini lebih terasa dibanding yang aku perkirakan. Berkali-kali aku cuma pakai buat browsing, nonton video, atau aktivitas ringan sehari-hari. Suhu perangkatnya bisa dengan mudah menyentuh angka sekitar 42 derajat Celcius. Untuk sebuah foldable yang sangat menonjolkan kenyamanan penggunaan harian, menurutku angka itu agak berlebihan. Walaupun begitu, dalam penggunaan sehari-hari, apalagi kalau menggunakan case, panasnya sebenarnya jarang terasa mengganggu di tangan. Dan yang lebih penting, suhu yang lebih tinggi ini juga nggak terlihat memberikan dampak signifikan terhadap performanya.
Kalau ngomongin pengalaman penggunaan sehari-hari, hal terbesar yang selama ini selalu bikin aku ragu sama Harmony OS tanpa diragukan lagi adalah ekosistem aplikasinya. Tapi kali ini perubahannya benar-benar bikin aku cukup terkejut. Memang aplikasi Android masih harus dijalankan melalui emulator, tapi dibanding saat kita mereview Mate 80 Pro Max dulu, Huawei sekarang sudah membuka jauh lebih banyak akses dan izin untuk aplikasi Android. Kejutan terbesar buatku adalah integrasinya dengan Google Play Store. Kalau suatu aplikasi nggak tersedia di App Gallery milik emulator, sistem sekarang bisa langsung mencarikannya di Google Play Store secara otomatis. Bahkan saat mencari aplikasi lewat Chrome, kita bisa langsung menekan tombol Install with Google Play. Lalu sistem akan otomatis mengarahkan kita ke halaman instalasi di emulator. Jadi akhirnya nggak perlu lagi repot-repot mencari file aplikasi dari sumber yang nggak jelas hanya untuk memasang aplikasi. Hal lain yang cukup mengejutkan adalah aplikasi benchmark sekarang juga sudah bisa dijalankan. Dan tentu aja kalau benchmarknya sudah bisa jalan, ya wajib dites dong. Tapi karena aplikasi Android masih berjalan di dalam emulator, Harmony OS terlihat hanya mengalokasikan frekuensi CPU sedikit di atas 2 GHz untuk lingkungan virtual tersebut. Makanya hasil benchmark yang keluar memang nggak terlalu mengesankan. Dan ini juga menjelaskan kenapa gaming lewat emulator Android masih punya cukup banyak keterbatasan. Game berat seperti Genshin Impact atau Honkai Star Rail jelas terasa cukup membebani sistem dan performanya yang belum bisa dibilang optimal. Bahkan game yang lebih ringan seperti Mobile Legends pun mulai menunjukkan frame drop dan stuttering setelah dimainkan dalam waktu yang lama, terutama saat suhu perangkat mulai meningkat. Tapi begitu beralih ke game native Harmony OS, pengalamannya langsung terasa berbeda. Semuanya berjalan jauh lebih mulus dan disitulah kelihatan seberapa besar optimasi yang sudah Huawei lakukan di level sistem. Menariknya, optimasi yang dilakukan Huawei nggak berhenti sampai di situ aja. Pengalaman AI juga mendapatkan peningkatan yang sangat signifikan berkat Harmony OS versi terbaru ini. Salah satu contohnya adalah Celia Help, fitur yang sebenarnya sudah aku suka sejak dulu ini. Sekarang bisa berjalan secara mandiri di latar belakang. Jadi penggunaannya terasa jauh lebih natural dan jauh lebih praktis dibandingkan sebelumnya. Misalnya, kalian meminta Celia untuk membelikan secangkir kopi. Setelah perintah diberikan, kalian bisa lanjut melakukan aktivitas lain seperti biasa. Sementara Celia akan menangani seluruh proses di latar belakang, bahkan sampai menyelesaikan pembeliannya untuk kalian. Dan jujur aja, rasanya sedikit seperti punya asisten AI yang biasanya cuma ada di film-film fiksi ilmiah. Selain itu, masih ada banyak fitur AI lain yang menarik sekaligus berguna. Salah satunya adalah Celia Timeline. Fitur ini bisa secara otomatis menyusun foto, perjalanan, dan berbagai momen harian menjadi semacam jurnal digital yang dibuat oleh AI, lalu menampilkannya dalam bentuk timeline yang rapi. Ada juga Celia Brief. Cukup satu kali tap pada widget briefing harian, AI akan merangkum berbagai informasi penting dari aktivitasmu hari itu, lalu bahkan membacakannya dalam bentuk laporan suara. Kalau untuk produktivitas, Celia Dokumen juga termasuk salah satu fitur yang paling berguna. AI ini bisa merangkum dokumen, mengekstrak informasi penting, sampai membuat presentasi PowerPoint lengkap berdasarkan materi yang kita berikan. Menariknya lagi, peningkatan AI di Harmony OS gak cuma hadir di aplikasi Celia aja. Banyak aplikasi bawaan sistem lain yang sekarang juga mendapatkan fitur AI yang cukup canggih. Contohnya, aplikasi Notes sekarang sudah ada fitur AI untuk merapikan tulisan tangan secara otomatis. Ditambah tool AI Image Generation yang ternyata jauh lebih kompleks dari yang aku kira. Kita bahkan bisa menggabungkan berbagai note untuk membangun workflow AI yang cukup rumit, dan hasil akhirnya juga benar-benar mengesankan. Begitu masuk ke aplikasi galeri atau foto, fitur AI yang tersedia malah jadi jauh lebih menarik. Salah satu contohnya adalah AI Retouch. Fitur ini bisa otomatis mengoptimalkan foto berdasarkan adegan yang kita ambil. Dan setelah proses AI selesai, kita masih bisa melakukan penyesuaian manual seperti tone warna, pencahayaan, efek blur latar belakang, dan berbagai parameter lainnya. Kalau dibandingkan antara hasil sebelum dan sesudah diproses AI, perbedaannya sebenarnya cukup drastis. Dari sisi desain antarmuka juga, Harmony OS generasi terbaru ini terasa jauh lebih matang dibandingkan sebelumnya. Huawei menambahkan banyak detail kecil yang menurutku sangat dipikirkan dengan baik. Contohnya widget buku ini. Widgetnya langsung menampilkan 3 buku terakhir yang sedang atau baru aja kita baca. Dan yang menarik, tampilannya bukan sekedar pajangan statis. Widget ini benar-benar interaktif. Kita bisa langsung mengetuk buku manapun untuk melanjutkan membaca dari posisi terakhir. Bahkan buku yang terakhir dibuka akan otomatis berpindah ke posisi yang paling depan. Konsep serupa juga bisa ditemukan pada widget video dan widget musik. Beberapa ikon aplikasi bawaan juga sekarang terasa jauh lebih hidup. Misalnya aplikasi Weather. Ikonnya akan berubah mengikuti kondisi cuaca
cuaca yang sebenarnya secara real time. Jadi saat cuaca cerah, mendung, atau hujan, ikon yang tampil juga akan ikut menyesuaikan dengan kondisi di dunia nyata. Menariknya, di WWDC 2026 kemarin, Apple baru aja memperkenalkan opsi untuk mengatur tingkat intensitas efek liquid glass, tapi Harmony OS sebenarnya sudah lebih dulu menawarkan tingkat kustomisasi yang mirip seperti ini. Di dalam pengaturan, pengguna bisa memilih 3 tingkat efek kaca yang berbeda, yaitu strong, standar, dan subtle. Dan yang aku suka, ketiganya diimplementasikan dengan sangat baik. Pada pengaturan paling tinggi, efek visual yang dihasilkan bahkan terasa cukup mirip dengan liquid glass milik Apple, dipadukan dengan animasi sistem yang sangat responsif di hampir seluruh antarmuka. Pengalaman penggunaan Harmony OS sekarang terasa jauh lebih mulus dibanding sebelumnya. Bahkan secara keseluruhan, kesan premium yang diberikan sistem operasi ini juga meningkat cukup signifikan. Sekarang kita masuk ke sektor kamera. Dan jujur aja, Pura X Max ini adalah perangkat yang sangat ambisius. Huawei membekalinya dengan 3 kamera flagship berukuran penuh. Dan yang menarik, aperture variable khas Huawei juga tetap dipertahankan pada kamera utamanya. Dipadukan dengan salah satu kekuatan terbesar Huawei, yaitu sistem pencitraan X-Match. Hasil akhirnya bukan cuma imersif untuk ukuran foldable compact. Bahkan menurutku, performa kameranya sudah bisa bersaing langsung dengan banyak smartphone flagship konvensional. Dalam penggunaan sehari-hari, kualitas foto yang dihasilkan benar-benar sangat baik. Baik siang maupun malam, kualitas gambar serta karakter warnanya terasa sangat mirip dengan Mate 80 Pro Max yang pernah kita review sebelumnya. Untuk foto potret, performa di siang hari masih luar biasa. Warna kulit terlihat natural, detail wajah tetap terjaga, dan hasilnya konsisten di berbagai kondisi pencahayaan. Tapi saat malam hari, potret mode-nya masih punya satu kekurangan. Huawei belum menyediakan fitur potret flash khusus, jadi dalam kondisi cahaya yang minim, ada kalanya hasil potret justru terlihat kurang baik dibanding menggunakan mode foto biasa dengan flash standar yang diaktifkan. Tapi di luar kualitas gambar itu sendiri, peningkatan software kali ini juga cukup membuatku terkesan. Contohnya, pada mode foto standar, fitur AI Composition sekarang terasa jauh lebih cepat. Begitu kamera diarahkan ke suatu objek atau pemandangan, AI langsung mengenali adegan yang ada dan mulai memberikan rekomendasi komposisi yang lebih baik. Peningkatan lainnya hadir saat X-Match Mode diaktifkan. Sekarang, Pura X Max bisa secara otomatis merekomendasikan profil warna yang berbeda sesuai dengan objek yang sedang kita foto. Entah itu pemandangan, makanan, atau potret, sistem yang akan memilih karakter warna yang dirasa paling cocok secara otomatis. Dan menurutku, fitur ini membuat pengalaman fotografi jadi jauh lebih mudah. Untuk foto potret sendiri, sebenarnya foldable memang sudah punya satu keunggulan yang cukup besar, yaitu fitur dual screen preview yang memungkinkan subjek melihat dirinya sendiri melalui layar luar saat foto sedang diambil. Tapi kali ini Huawei melangkah lebih jauh lagi melalui fitur baru bernama Pose Reference yang terintegrasi di X-Match. Biasanya saat memotret potret pasti ada aja pertanyaan seperti taruh tangan di mana ya? Pose yang bagus kayak gimana? Nah, sekarang hal seperti itu hampir nggak perlu lagi dipikirkan. Cukup tampilkan referensi pose di layar luar, lalu subjek tinggal mengikuti contoh yang ditampilkan. Hasilnya mendapatkan foto potret yang menarik jadi jauh lebih mudah. Dan jujur aja, rasanya cukup ajaib saat pertama kali mencobanya. Beralih ke perekaman video profesional. Pura X Max juga tidak melakukan kompromi besar hanya karena ini adalah smartphone foldable. Di dalam mode Pro Video, fitur-fitur yang tersedia sangat lengkap. Dan secara pribadi, aku merasa perangkat ini benar-benar punya kemampuan untuk bersaing langsung dengan iPhone 16 Pro Max dalam urusan perekaman video profesional. Kalau berbicara soal penggunaan sehari-hari secara keseluruhan, jujur aja sangat sulit menemukan pesaing yang benar-benar setara dengan Pura X Max di kategori foldable compact seperti ini. Karena bukan hanya menawarkan pengalaman layar lipat yang unik, tapi juga menghadirkan kamera flagship, software yang semakin matang, serta berbagai fitur AI yang benar-benar berguna dalam penggunaan nyata. Setelah menggunakannya selama kurang lebih 1 bulan, Pura X Max benar-benar berhasil membuatku terkejut. Karena untuk pertama kalinya, ada sebuah foldable yang menurutku berhasil menjawab pertanyaan yang selama ini selalu mengikuti kategori perangkat ini sejak awal kemunculannya. Sebenarnya, kenapa aku butuh smartphone foldable? Dan jawaban Huawei ternyata cukup sederhana. Perangkat ini adalah smartphone sekaligus tablet kecil yang bisa kamu bawa kemana aja tanpa terasa merepotkan. Saat dilipat, ia tetap praktis digunakan layaknya smartphone biasa. Tapi ketika dibuka, pengalaman yang ditawarkan berubah total menjadi perangkat yang jauh lebih nyaman untuk menikmati konten, bekerja, membaca, maupun bermain game. Dan menariknya, melalui produk ini,
kita mungkin sedang melihat gambaran awal tentang seperti apa sih iPhone foldable di masa depan nantinya, termasuk kelebihan yang bisa ditawarkan sekaligus berbagai tantangan yang masih harus diselesaikan. Jadi sekarang aku penasaran, menurut kalian bagaimana pendapat kalian tentang Huawei Pura X Max? Apakah konsep foldable dengan layar lebar seperti ini justru lebih menarik dibandingkan foldable konvensional yang ada saat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian ingin melihat lebih banyak review smartphone foldable lainnya, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe. Aku Tifa, sampai ketemu di video berikutnya.